Kenapa strategi retail keren sering layu di lapangan? Pernah gak Anda sebagai owner atau manajer retail, pas lagi sidak ke toko, tiba-tiba geleng-geleng kepala? Anda lihat materi promo yang harusnya sudah terpasang dari hari Senin, ternyata hari Rabu masih numpuk di gudang. Atau Anda lihat susunan produk di rak acak-acakan, sama sekali gak mengikuti panduan yang sudah dibuat tim visual merchandising di pusat. Padahal, head office sudah meeting berhari-hari. Tim IT sudah pastikan sistem ERP senilai ratusan juta atau miliaran rupiah berjalan tanpa error. Sistem POS di kasir juga lancar. Pertanyaannya, kalau sistem kita sudah secanggih dan semahal itu, kenapa eksekusi harian di lantai toko masih sering bocor? Welcome to Consultech Innovative, your strategic partner in digital transformation. Halo rekan-rekan sekalian, selama lebih 10 tahun terakhir, profesi saya mendampingi banyak perusahaan untuk mengimplementasikan sistem manajemen perusahaan atau ERP. Dan dari pengalaman panjang itu, saya menemukan satu kesalahpahaman besar yang sering terjadi di industri retail modern, mengabaikan celah antara System of Record dan System of Execution. Sistem pencatatan ini buta terhadap apa yang terjadi selama proses eksekusi harian berlangsung sebelum hasil akhir itu tercatat. Mereka gak tahu apakah manajer toko sudah mengecek kebersihan area jam 8 pagi tadi. Mereka gak tahu berapa lama waktu yang terbuang saat kasir harus melaporkan mesin edisi yang rusak ke pusat. Karena gak punya wadah yang tepat, tim lapangan akhirnya lari ke aplikasi instant messaging publik seperti grup WhatsApp ceceran, spreadsheet manual, atau email pribadi untuk koordinasi. Nah, beberapa waktu lalu, saya berdiskusi dengan tim internal Lark dan mempelajari dokumen resmi yang sangat menarik, yaitu Lark APAC Retail Report. Dokumen ini membedah dapur operasional dari 6 top brand di Asia Tenggara. Ada nama-nama besar yang pasti Anda tahu seperti Miniso, Haidilao, Mr. DIY, 7-Eleven, Zeus Coffee, hingga raksasa retail lokal kita, Hypermart atau MPPA. Riset regional ini menangkap satu fakta yang sangat menamparkan kita semua, 82% pemimpin bisnis retail mengakui ada gap atau kesenjangan yang luar biasa besar antara strategi yang dibuat di kantor pusat dengan realita eksekusi di lantai toko. Ketika bisnis Anda baru punya 1 atau 5 toko, kebocoran ini mungkin belum terasa. Anda masih bisa telepon manajer tokonya satu persatu. Tapi bayangkan begitu toko Anda tumbuh jadi 50, 100, atau bahkan ribuan cabang. Komunikasi yang terfragmentasi di belasan grup chat ceceran tadi akan menumpuk menjadi apa yang saya sebut sebagai belly fat operasional, lemak birokrasi yang gemuk, lambat, dan pelan-pelan menggerus profit margin perusahaan Anda tanpa Anda sadari. Lalu, bagaimana raksasa retail global memutus rantai inefisiensi ini? Langkah mereka sangat taktis. Mereka tidak membuang atau mengganti ERP mereka yang sudah mahal. Melainkan, mereka membangun sebuah infrastruktur baru di atasnya yang disebut Live Execution Layer. Dan mereka mengoptimalkannya lewat ekosistem Lark. Live Execution Layer ini bertindak sebagai jembatan hidup. Jadi, begitu kantor pusat mengeluarkan instruksi itu tidak cuma jadi pesan teks yang gampang tenggelam di grup chat. Di Lark, instruksi itu otomatis dikonversi menjadi task list operasional digital yang terstruktur di HP setiap manajer toko. Pusat bisa melihat visibilitas instan secara real-time, toko mana yang sudah eksekusi, toko mana yang belum, dan apa kendalanya. Alur komunikasi, pelaporan masalah teknis, hingga compliance standar mutu semuanya bergerak di satu platform tunggal yang transparan. Hasilnya, operasional menjadi sangat ramping, lincah, dan terukur. Menutup episode pertama ini, satu hal yang ingin saya tekankan, di industri retail modern saat ini, memiliki strategi yang hebat itu baru separuh jalan. Kemenangan sejati ditentukan oleh seberapa cepat dan presisi strategi itu dieksekusi di lapangan. We need to close the gap. Di episode 2 minggu depan, kita akan langsung membedah studi kasus nyata dari dalam negeri. Bagaimana Matahari Putra Prima atau Hypermart berhasil mendigitalisasi ratusan daily store checks mereka dan memangkas pengeluaran operasional hingga 800 juta rupiah lebih per tahun hanya dengan mengeliminasi belly fat operasional ini. Sebelum kita berpisah, saya ingin tahu opini Anda. Di bisnis atau cabang yang Anda kelola saat ini, apa tantangan terbesar yang paling sering bikin instruksi dari pusat macet atau telat dieksekusi? Mari kita diskusikan di kolom komentar.
Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan episode-episode bedah operasional berikutnya. Sampai jumpa di episode 2. Consultech Innovative, transforming ideas into innovative solutions. Let's build the future together. Join our journey.